Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak yang ganteng-ganteng, yang soleh, yang cantik juga, yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa sih kak ekosistem itu? Ada di halaman 3 kak. Kalian kakak garis bawahi, nanti bapak foto nih. Ya, di halaman 3. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan benda mati yang saling berinteraksi dengan dalam satu lingkungan ya. Jadi ada makhluk hidup, ada benda mati saling berinteraksi. Interaksi apa sih? Ya, interaksi itu saling berhubungan di lingkungan. Lingkungannya ya bisa berbeda-beda ya. Itu yang dimaksud ekosistem. Nah, di ekosistem itu tadi ada benda mati, ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu namanya apa namanya? Abiotik. Kalau makhluk hidup namanya biotik. Jadi biotik bedanya adalah A. Kalau yang A itu bukan ya. Biotik itu makhluk hidup. A biotik bukan makhluk hidup. Biotik makhluk hidup. Pengertiannya udah jelas. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Seperti ada tanah, ya, udara, air, iklim, kelembapan, dan juga cahaya atau bunyi. Itu adalah abiotik. Nah, kalau yang biotik apa? Biotik itu ya tumbuhan, segala macam hewan, manusia, sampai yang terkecil ada virus, ada bakteri. Itu adalah komponen biotik makhluk hidup. Nah, dalam ekosistem ada pertanyaan nih. Dalam ekosistem itu makhluk hidupnya sama tidak hidupnya, biotik sama biotiknya sama apa berbeda nih tiap ekosistem? Ya, jawabannya adalah pasti berbeda. Ya. Contoh, ekosistem gurun sama ekosistem laut. Hewannya sama nggak? Beda kan? Ya. Gurun ada unta, laut ada ikan. Bisa nggak ikan ada di gurun? Nggak mungkin. Unta di dalam laut? Nggak mungkin juga. Karena berbeda. Ya, benda matinya beda nggak? Di gurun ada pasir. Pasirnya yang pasti beda lah. Dengan laut juga ada pasir, tapi dasar pasirnya. Tapi kan berbeda juga kan. Ada terumbu karang di laut. Di gurun ada nggak? Nggak ada. Contoh lagi, nggak jauh di gurun sama di laut, di sawah sama di kolam. Ya, beda nggak? Beda kan? Kalau sawah ada katak, ada Ya, ini sawah ada belut, di kolam belum tentu, ya, belum tentu ada. Itu yang berbeda. Jadi setiap ekosistem itu berbeda makhluk hidupnya dan benda mati. Kita kembali ke halaman 6 di buku tematik. Baca komponen pembentuk ekosistem. Suatu lingkungan terdiri dari komponen biotik, makhluk hidup, dan komponen abiotik, benda mati. Ya, tadi udah dijelasin kan. Komponen biotik abiotik dalam suatu lingkungan berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi terjadi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan yang paling awal namanya adalah ekosistem. Komponen ekosistem itu dari apa? Satu, individu. Individu itu satu makhluk hidup. Contoh, semut. Ya, semut individu. Kedua, kumpulan individu. Kumpulan. Jadi ada 5 semut, 10 semut, 6 semut yang banyak semut berkumpul di waktu ya dan wilayah tertentu. Itu namanya populasi. Satu semut individu, banyak semut populasi. Nah, ada lagi banyak semut ya, ada semut terus banyak belalang, terus misalnya lagi banyak tumbuhan, ada 3 populasi ya, saling berinteraksi ya, saling berinteraksi itu namanya komunitas ya, komunitas. Oke, jadi ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem. Ya, ekosistemnya tadi yang saling berhubungan.
semuanya, dari komunitas berhubungan dengan benda mati, itu namanya ekosistem. Ekosistem di dunia ini ya berdasarkan pembentukannya dibagi menjadi dua. Berdasarkan pembentukannya. Satu, ekosistem alami, dan dua, ekosistem buatan. Ya, alami adalah ekosistem yang terjadi karena alam itu sendiri atau terjadi diciptakan oleh Allah. Ya, itu alami. Kalau yang buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena buatan manusia. Nah, dari ekosistem alami dan ekosistem buatan, ekosistem juga dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Sifat, ya ada ekosistem terestrial dan ekosistem akuatik. Terestrial adalah ekosistem yang di darat, berdasarkan ada di darat. Ya, daratan itu terestrial. Kalau yang akuatik itu berhubungan dengan air. Contoh terestrial adalah gurun, hutan, terus apa lagi, pegunungan. Ya, itu kan darat. Kalau yang akuatik adalah laut, terumbu karang, ekosistem terumbu karang, terumbu pantai, ya, laut dalam, sungai, danau. Itu akuatik. Sekarang nanya, kalau sawah itu alami apa buatan? Ya, pintar jawabannya buatan. Kok buatan? Sawah nggak mungkin diciptakan sama Tuhan, ada sendiri sawah itu, enggak kan? Tapi dibuat oleh manusia. Kalau bendungan, buatan alami. Bendungan sudah pasti buatan. Tapi ada yang alami, Pak. Bisa jadi, tapi ya umumnya adalah bendungan itu buatan. Kalau lautan alami, kalau perkotaan buatan. Gampang ya. Kalau buatan, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Ya. Contoh taman dibuat manusia bukan? Apa terjadi dengan alam itu sendiri? Ya, biasanya taman adalah buatan manusia. Ya, makanya itu ekosistem buatan. Akuarium juga buatan, dia masuknya ke akuatik. Terus kolam ikan atau tambak itu juga buatan, masuknya ke akuatik. Nanti harus bisa misahin mana yang alami, mana yang buatan, mana yang akuatik, mana yang terestrial. Akuatik air, terestrial darat. Alami tercipta oleh alam itu sendiri, buatan dibuat oleh manusia. Pada ekosistem terdapat hewan. Sekarang kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Ya. Ada 3. 1. Herbivor, karnivor, omnivora. Lihat di halaman 15. Ya. 15. Herbivor, hewan yang kita di kelas 4 udah belajar kali ya. Herbivor adalah hewan yang memakan tumbuhan. Dia bisa memakan daunnya doang, bisa makan biji-bijiannya, dia bisa makan akar-akarannya atau umbi-umbiannya. Itu namanya herbivor. Dia hanya memakan dari jenis tumbuhan saja. Ya, apapun hasil yang dari tumbuhan dia makan. Itu herbivor. Ada yang karnivora. Karnivora dia nggak bisa makan tumbuhan. Dia tak makannya daging-dagingan. Kalau daging berasal dari makhluk hidup lain, ya, dari hewan lain. Itu disebut karnivora. Ya, yang memakan makhluk hidup lain. Nah, ada yang rakus. Dia bisa makan tumbuhan, dia bisa makan hewan juga. Namanya omnivora. Binatangnya bebek. Ya, bebek makan cacing. Cacing hewan kan? Hewan. Bebek juga bisa makan tumbuhan. Ya. Berarti dia dua-duanya. Tikus juga bisa makan tumbuhan, bisa makan sayur-sayuran.
Bisa juga makan hewan, cacing atau yang lainnya itu dimakan sama tikus. Berarti omnivora. Terus ayam. Ayam suka makan biji-bijian, tapi makan cacing juga, makan semut atau serangga yang lain. Itu juga omnivora. Kalau herbivora udah jelas, ada embe, ada sapi, ada apa lagi? Ada kuda. Terus kalau yang karnivoranya serigala, terus ada harimau, ya banyak. Kalau monyet, apa monyet? Monyet masuk ke golongan mana? Herbivore, karnivor, apa omnivora? Ya, jawabannya omnivora. Kenapa monyet omnivora? Pernah lihat monyet makan pisang? Ya, berarti yang makan pisang Nah, monyet makan pisang. Terus ada juga monyet makan binatang lain. Ya, suka berburu dia makan binatang lain. Berarti dua tuh. Dia makan hewan juga, makan buah-buahan juga. Berarti monyet masuknya ke omnivora. Giginya. Nah, giginya berdasarkan gigi masih di halaman 15. Herbivora itu memiliki gigi geraham saja, sama gigi seri. Kan gigi ada 3 macam. Geraham, seri, sama taring. Ya, geraham, seri, taring. Kalau yang herbivore dia punya geraham, berfungsi untuk mengunyah. Ya, geraham itu mengunyah makanan hingga bulat. Terus ada gigi seri. Ya, Bapak mau ompong. Nah, kalau gigi seri itu untuk memotong-motong makanan. Seri memotong-motong makanan, geraham mengunyah, membulatkan. Ya, itu yang herbivora. Kalau yang karnivora giginya kayak gimana? Giginya ada taring. Ya, gigi taring sama gigi seri. Gigi taring, gigi seri, dua-dua. Berarti tadi herbivora 2, karnivora 2. Karnivora itu gigi taring. Taring berfungsi untuk mencabik. Mana taring? Karnivora halaman 15, gigi seri dulu deh. Berukuran kecil, runcing dan tajam. Fungsi gigi seri menggigit dan memotong makanan. Sementara itu gigi taringnya panjang. Ya, fungsinya untuk mengoyak makanan. Dia punya nggak gigi geraham? Gigi geraham punya, tapi dia berbentuk tajam, lekuk tajam, untuk mengerat daging. Ya. Nah, sekarang kalau yang omnivora, hewan makan segalanya. Ya, semua susunan bentuk gigi omnivora adalah gabungan antara herbivore dan karnivora. Gigi seri berfungsi memotong makanan, gigi taring berfungsi mengerat makanan, dan gigi geraham berfungsi melumatkan makanan. Jadi omnivora yaitu kayak manusia, ada geraham, ada taring, ada seri, ya. Itu gigi-giginya dihafalkan, itu sering keluar. Sekarang siklus hidup adalah tahapan atau rangkaian peristiwa yang terjadi berulang-ulang secara tetap dan teratur dalam kehidupan suatu makhluk hidup dari lahir sampai mati. Itu siklus hidup. Kelas 4 sudah dibelajar. Siklus hidup hewan ada 2 macam. Siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup metamorfosis. Ya kan? Tanpa metamorfosis dan metamorfosis. Metamorfosis ada 2. Metamorfosis sempurna, tidak sempurna di kelas 4. Siklus hidup tanpa metamorfosis adalah hewan yang lahir, dia sama kayak induknya. Besarnya sama, antara udah besarnya juga sama kayak induknya. Ya, contoh apa? Buaya. Ya, buaya lahir kayak apa? Ya, buaya. Harimau lahir kayak apa? Harimau, cuman beda ukuran doang, kecil besar. Ya, itu yang metamorfosis. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Kucing lahir ya anak kucing, ya kucing bentuknya.
Nah, ada yang berbeda dengan induknya, yaitu hewan yang bermetamorfosis. Perhatikan, metamorfosis sempurna ya adalah hewan yang sangat berbeda. Nanti metamorfosis sempurna sama tidak sempurna harus jelas banget. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang berbeda dengan induknya. Ya, tidak sama dengan induknya. Contohnya apa? Kupu-kupu. Dia lahir dari telur. Telur jadi ulet. Ulet sama kupu-kupu sama apa beda? Beda kan? Namanya juga udah beda. Ulet sama kupu-kupu udah beda. Ulet mah panjang, kupu-kupu bersayap dan ini udah beda banget. Nah, itu namanya metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, ada juga lalat. Ya. Lalat sempurna enggak? Sempurna. Lalat lahir dari telur, ya. Dari telur dia jadi apa? Belatung. Ya, habis belatung pupa lalat. Belatung sama lalat sama beda. Beda banget kan? Nah, itu sempurna. Ada lagi katak. Katak telur, dia habis telur kecebong kodok kecil, ya. Jadi kodok dewasa itu udah beda, ya. Ada juga nyamuk telur, larva, terus pupa, terus nyamuk besar, ya. Udah beda. Nah, yang berbeda dengan induknya dari lahir namanya metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu, ada lalat, ada nyamuk, ada katak, ya. Sekarang yang tidak sempurna, apa yang tidak sempurna tuh? Yang tidak sempurna itu ya lahir sama kayak induknya, tapi ada kekurangannya. Sama tapi ada kekurangannya. Contoh capung, ya. Capung bentuknya kayak capung panjang, tapi dia belum punya sayap. Sayapnya nanti ketika dewasa. Dan kalau tidak sempurna itu ada 3 tahap. Telur, ya, nimpa, dewasa. Kalau yang tadi sempurna ada 4. Telur, larva, pupa, dewasa. Ada 4. Kalau yang tidak sempurna 3. Nyamuk, ada kecoa, ya. Pernah lihat kecoa kecil yang belum bisa terbang, ya, itu sama. Kecoa juga tidak sempurna metamorfosisnya, tapi dia lahir sama seperti kecoa, bentuknya kayak kecoa, masih kecil dan dia nggak punya sayap, ya. Nanti kalau sudah besar tumbuh sayap, sudah jadi kepompongnya dia tumbuh sayap. Belalang juga sama, belalang kecilnya kayak belalang tapi nggak punya sayap, dewasanya nanti dia punya sayap. Ya, oke. Dari Bapak sekian. Kalian pelajari lagi. 1. Ekosistem. 2. Herbivora, karnivora, omnivora, sama metamorfosis. Ini pelajaran ngulang di kelas 4, ya. Pelajaran yang mengulang di kelas 4, bukan hal yang baru, tapi kita pelajari lagi aja. Dari Bapak sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.